Baik, materi yang akan saya ajarkan kepada kita semua yaitu tentang komunikasi keluarga yang saya ambil dari bab 4 dan juga dari bahan Alkitabnya yang terambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai 29 dan Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 dan ini saya sajikan sendiri bersama saya Martin Siswanto Samosir, guru agama Kristen SMK Negeri 1 Pantai Sermin. Baik, hari ini kita akan mulai materi pembelajaran kita. Baik, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita, saya akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari sistem komunikasi keluarga yang akan saya bawakan hari ini kepada kita semuanya. Yang pertama, itu mendesain komunikasi dalam keluarga. Yang kedua, mendeskripsikan peran anggota keluarga dalam komunikasi. Yang ketiga, membuat kalimat ajakan untuk membangun komunikasi keluarga. Yang keempat, menuliskan karangan singkat. Yang kelima, hari ini akan saya sampaikan siswa dapat menyampaikan hasil analisis mereka melalui kegiatan diskusi kelompok. Dan inilah 5 tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada kita untuk menuju kepada materi pembelajaran yang akan saya bawakan hari ini. Terima kasih. Baik, tadi sudah kita mendengarkan yang namanya tujuan pembelajaran yang sudah saya bagikan kepada kita semuanya. Yang hari ini saya akan membagi tentang pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana pentingnya komunikasi yang efektif dalam keluarga? Ini artinya adanya satu kepentingan yang luar biasa, yang baik dalam sistem komunikasi yang akan dibangun dalam keluarga. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi dalam keluarga? Dan yang ketiga, bagaimana keterampilan komunikasi yang baik dapat dikembangkan dalam sistem keluarga. Dan yang terakhir, bagaimana prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dapat dipublikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, inilah yang boleh saya berikan pertanyaan pemantik kepada kita semuanya. Satu, pengertian komunikasi keluarga. Komunikasi adalah sebuah proses di antara dua orang atau lebih yang sedang berbagi pemahaman, pemikiran, dan juga gagasan yang di dalamnya setiap orang saling memberi dan menerima informasi. Artinya tidak ada ketertutupan dalam satu hal informasi atau komunikasi dalam keluarga. Prosesnya seperti telah disampaikan di atas bisa berlangsung dengan kontak mata. Artinya kita kalau kita berkomunikasi itu harus memiliki yang namanya face to face atau kontak mata. Artinya kita saling bertatapan dan gestur atau bahasa tubuh dan juga berbagai model yang disepakati orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Nah, artinya di sini bahwasanya pengertian komunikasi keluarga itu adalah satu proses, adalah sebuah proses di antara dua orang atau lebih, bahkan juga lebih dari tiga orang. Mereka berbagi tentang pemahaman. Apa yang dipahami oleh seseorang tersebut harus dibagi dengan orang lain. Seperti itu. Pemikiran juga gagasan di dalamnya. Setiap orang saling memberi dan menerima informasi. Prosesnya seperti telah disampaikan di atas. Artinya di sini proses yang ketiga ini, pemahaman, pemikiran, gagasan yang ada di dalamnya itu harus dilangsungkan dengan kontak mata. Artinya kita harus berhadapan mata dengan mata. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah kesepakatan dari sebuah komunikasi keluarga itu yang baik di antara yang satu dengan yang lain. Selain itu juga, komunikasi juga merupakan adalah fondasi penting. Kenapa saya katakan komunikasi penting? Tanpa komunikasi, kemungkinan dalam sistem kekeluargaan akan berantakan kalau tidak ada komunikasi. Ada dua hal tentang komunikasi yang akan saya bagikan kepada kita semuanya, yaitu komunikasi yang baik ataupun yang tidak baik. Tapi kebanyakan orang memiliki fondasi penting dalam suatu komunikasi itu. Fondasi penting dalam komunikasi itu adalah komunikasi yang baik. Kenapa? Karena dalam komunikasi yang baik itu dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis kepada setiap orang, termasuk dalam konteks keluarga. Nah,
dan saya bagikan kepada kita semuanya, dalam konteks keluarga berarti harus ada yang namanya hubungan yang sehat dan harmonis dalam komunikasi itu. Kalau tidak ada yang namanya komunikasi yang tidak baik, maka yang akan terjadi itu adalah hubungan yang tidak sehat, bahkan tidak akan harmonis antara yang satu dengan yang lain. Ini yang boleh saya bagikan kepada kita semuanya tentang pengertian keluarga, yaitu komunikasi juga merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis, termasuk dalam konteks keluarga. Komunikasi yang efektif dan terbuka membantu keluarga saling memahami, mengungkapkan perasaan. Nah, artinya kalau ada satu hal yang tertutup atau ingin dia curahkan kepada temannya, kepada ayahnya, kepada ibunya, maka ini akan mengungkapkan suatu perasaan, bahkan juga mengatasi konflik dan juga menjalin ikatan emosional yang kuat. Artinya apa? Kalau antara ayah dan ibu dan anak itu memiliki suatu proses komunikasi yang sangat-sangat baik, kemungkinan besar akan ada hubungan yang sehat dan harmonis dalam satu kekeluargaan tersebut. Ini yang boleh saya sampaikan tentang pengertian keluarga yang saya bagi kepada kita semuanya. Ini merupakan landasan yang sangat penting dalam sistem komunikasi. Dua, pentingnya komunikasi dalam keluarga Kristen. Satu, pentingnya komunikasi dalam keluarga Kristen ini berarti yang pertama atau bagian A, komunikasi keluarga memungkinkan anggota keluarga itu saling memahami dan berbagi perasaan, kebutuhan, dan harapan. Nah, poin yang ke A ini yang saya akan membagikan kepada kita semuanya, pentingnya, memang penting, sangat penting. Komunikasi keluarga itu dalam keluarga Kristen, komunikasi itu dalam keluarga Kristen sangat penting. Artinya menemukan berbagai titik temu yang dilandasi dengan perasaan yang baik, sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan dalam komunikasi dan harapan yang sangat baik. Ini dia. Artinya apa? Saling memiliki suatu harapan dalam komunikasi tersebut. Yang B, membangun kedekatan dan harmoni. Artinya komunikasi yang jujur dan terbuka memungkinkan anggota keluarga untuk saling mengenal yang baik. Artinya di sini bahwasanya membangun kedekatan. Artinya kita sendiri, saya sendiri juga harus membangun kedekatan dengan orang lain, ataupun dengan ayah saya, dengan adik saya, dengan abang saya dan saudara saya yang lain. Artinya apa? Supaya kita memiliki suatu komunikasi yang jujur dan terbuka. Kalau kita sudah jujur dan terbuka di antara sistem kekeluargaan ini, maka itu akan memungkinkan anggota keluarga yang lain untuk mengenal kita, untuk saling mengenal kita itu untuk lebih baik lagi, memahami satu sama lain, dan juga membangun hubungan yang kuat. Artinya, kalau kita sudah membangun kedekatan dan harmoni, saya yakin bahwasanya membangun kedekatan dan harmoni akan membangun hubungan yang kuat juga. Ini tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga Kristen. Yang terakhir, tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga Kristen yang sudah saya bagi dari poin A, poin B, dan yang terakhir ini adalah poin C. Komunikasi yang baik menciptakan ikatan emosional yang kuat dan meningkatkan kualitas hubungan dalam keluarga. Artinya apa? Bahwasanya komunikasi yang baik yang sudah kita ciptakan akan juga menciptakan ikatan emosional yang kuat. Artinya apa? Ada suatu saling ketertarikan atau saling keterikatan antara yang satu dengan yang lain. Bukan berarti bahwasanya komunikasi yang baik menciptakan emosional yang kuat, artinya kita marah-marah, tidak. Kita marah, kita ini, tidak. Tapi membangun emosional, menciptakan emosional yang kuat, itu berarti membangun suatu kecintaan kita kepada saudara kita ataupun kepada yang lain. Dan juga dari komunikasi yang baik ini juga akan bahkan terus meningkatkan kualitas kita, hubungan dalam keluarga. Artinya apa? Harus berkualitas, meningkatkan kualitas kita, kualitas hubungan kita dalam satu keluarga. Apapun itu, harus memiliki kualitas hubungan dalam keluarga. Inilah poin C yang terakhir yang saya bagikan tentang pentingnya komunikasi keluarga
Kristen. Ini yang boleh saya bagikan. Dua, prinsip-prinsip komunikasi keluarga Kristen. Yang pertama, komunikasi yang berakar pada firman Tuhan. Prinsip-prinsip komunikasi keluarga Kristen yang bagian A, yaitu komunikasi yang berakar pada firman Tuhan. Komunikasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitabiah tentang kebenaran, kasih, dan kasih sayang. Ini harus menjadi patokan ini. Bahwasanya komunikasi yang berakar pada firman Tuhan, kita yakin bahwasanya komunikasi itu dilandaskan dengan kebenaran, kasih, dan kasih sayang. Kita percaya bahwasanya antara Yesus dengan Allah itu hubungan komunikasi mereka, Tuhan kita dalam Tritunggal itu sangat baik dan juga dipenuhi dengan kebenaran, kasih, dan kasih sayang. Ini yang boleh saya bagikan kepada kita semuanya. Yang kedua, komunikasi yang terbuka dan jujur. Keluarga dalam keluarga harus nyaman untuk berbagi tanpa ada rasa takut dan lain sebagainya. Bagian C, komunikasi yang mendengarkan dan memahami. Anggota keluarga harus mendengarkan dengan seksama dan berusaha memahami sudut pandang satu sama lain. Artinya, jangan hanya komunikasi kita saja yang didengarkan oleh orang lain atau jangan hanya komunikasi kita saja yang harus didengar oleh keluarga tersebut, tapi kita juga harus mendengarkan dengan seksama apa yang dibicarakan dan apa yang harus dilakukan. Itu dia. Artinya apa? Untuk memahami sudut pandang supaya tidak ada terjadi kekacauan. Ini dia. Komunikasi yang mendengarkan dan memahami. Artinya kita mendengar dan memahami, akan terjadilah suatu sudut pandang yang baik antara yang satu dengan yang lain. Menghindari serangan pribadi. Fokus pada isu, bukan pada orangnya. Menghindari kata-kata yang menyakiti dan merendahkan atau yang lain. Artinya apa? Kita fokus pada isu, bukan pada orangnya. Menghindari kata-kata yang menyakiti. Nah, ini dia. Bahwasanya untuk menghindari yang namanya kata-kata yang menyakiti ini, artinya kita harus menghindari dong yang namanya serangan pribadi, cemooh, kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Itu harus dihindari. Artinya apa? Supaya kita juga harus fokus pada isu yang benar, bukan isu yang jahat, bukan isu yang tidak baik. Itu. Yang ketiga, yang terakhir, membangun kepercayaan melalui konsistensi. Dibangun kepercayaan melalui konsistensi. Berarti harus ada konsistensi dalam pribadi kita untuk menciptakan keluarga yang harmonis tadi. Baik, beberapa topik yang sudah kita bicarakan hari ini, dan saya akan membagi tentang contoh bagaimana komunikasi keluarga itu sangat penting dalam sebuah keluarga. Dan hari ini saya akan persembahkan sebuah video yang akan kita nikmati bersama. Ini video pembelajarannya sangat-sangat baik untuk kita mencermati bagaimana sih sistem komunikasi yang baik itu di antara keluarga, di antara sesama ataupun yang lain. Demikian saya akan persembahkan sebuah video kepada kita semua. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini. Dan banyak kisah yang muncul setiap perjalanan saya. Jadi tahu. Paling gue jemputnya telat lagi. San, si ibu arisan di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik, San. Aku sebel banget sama mama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti begini. Habis kayaknya nggak cinta lagi sama saya.
Mau aku pulang kapan kek, makan apa kek, pergi kemana kek. Kalau si adik punya pacar baru, San. Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin? Ayo jalan, San. Baik, Pak. Bu, San, kamu ngapain di sini? tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Pak Iksan, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat Abi. Loh, kok malah difoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Baik, bagaimana dengan video pembelajaran yang sudah saya sajikan? Saya rasa sangat baik, sangat memotivasi kita untuk menciptakan komunikasi yang sangat ulet bagi semua yang sudah menonton video pembelajaran atau video yang saya bagikan kepada kita semuanya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara meningkatkan komunikasi dalam keluarga. Meningkatkan komunikasi dalam keluarga Kristen penting karena membangun relasi yang sehat dan harmonis yang mencerminkan kasih Kristus. Komunikasi yang baik juga melibatkan diantaranya saling menerima, mendengarkan, menghargai, terbuka, mengasihi satu sama lain. Yang pertama, saling menerima. Saling menerima perbedaan pendapat dan latar belakang satu sama lain. Itu poin yang pertama. Dan arti daripada saling menerima. Artinya apa? Kita harus saling menerima perbedaan pendapat dan latar belakang satu sama lain. Siapapun itu di antara kita. Baik sesama keluarga, anggota, dan lain sebagainya. Yang kedua, saling menghargai. Saling menghargai di sini diterangkan menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai dalam komunikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghindari perdebatan yang merusak. Artinya yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya komunikasi yang baik itu harus menghargai. Harus menghargai dalam berkomunikasi tersebut. Artinya apa? Supaya kita terhindar daripada perdebatan yang merusak ataupun yang sangat-sangat di luar jangkauan pikiran kita. Itu yang kedua.
Dan kita masuk ke dalam kesimpulan hari ini. Kesimpulan yang saya ambil dalam sistem pembelajaran atau materi pembelajaran ataupun video pembelajaran yang sudah saya berikan hari ini kepada kita semuanya. Kesimpulannya hari ini, komunikasi keluarga yang baik merupakan landasan penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang sehat dan meningkatkan komunikasi dalam keluarga. Kita dapat memperkuat ikatan emosional, memahami satu dengan yang lain dan mengatasi konflik dengan bijaksana. Marilah kita untuk membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, dan keluarga kita juga menjadi tempat aman, mendukung dan penuh dengan kasih. Demikian materi hari ini, materi pembelajaran hari ini yang akan saya bawakan kepada kita semua tentang komunikasi keluarga, bagaimana membangun komunikasi keluarga yang baik, bagaimana tentang menjalin ikatan emosional yang baik, bahkan juga yang lainnya. Dan hari ini, inilah materi ajar saya yang sudah saya persembahkan kepada kita semuanya. Demikian, sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Shalom.